Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini ada masalah bukan jika, ini pasti akan ada masalah biaya yang timbul dalam penggabungan usaha. Nah, masalah apa saja itu berikut ini akan saya jelaskan. Nah, ketika proses penggabungan itu dilakukan, pasti ada biaya-biaya yang ikut yang menjadi penunjang sampai dengan penggabungan itu selesai. Apa saja itu? Nah, di sini biaya penggabungan usaha tersebut biasanya terdiri dari biaya komisi, biaya akuntan untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang akan bergabung, kemudian ada biaya hukum untuk mendapatkan pengesahan secara hukum, kemudian ada biaya penerbitan saham dan biaya lain-lain yang berhubungan langsung dengan proses penggabungan usaha. Nah, di EPB nomor 16 telah mengatur masalah biaya dalam penggabungan ini, baik dengan menggunakan metode pooling maupun dengan menggunakan metode purchase. Perlakuan biaya-biaya penggabungan tersebut adalah 1. Apabila penggabungan badan usaha menggunakan metode pooling of interest, maka semua biaya yang timbul dalam proses penggabungan akan diakui, dicatat, dan ke dalam rekening biaya usaha dalam periode terjadinya penggabungan. Nah, nomor 2, apabila penggabungan badan usaha menggunakan metode purchase, maka biaya-biaya penggabungan yang timbul akan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya yang berhubungan dengan saham, seperti cetak saham, pendaftaran saham, sampai dengan pengeluaran saham, akan diakui dan dicatat sebagai pengurang rekening agio saham atau agio saham debit. Saya ulangi, akan diakui dan dicatat sebagai pengurang rekening agio saham atau agio saham debit. Kemudian di poin B, biaya yang tidak berhubungan dengan saham seperti biaya komisi, akuntansi hukum akan diakui dan dicatat sebagai penambah rekening investasi pada perusahaan yang digabung. Oke, di slide berikut. Nah, ini ada penjelasan juga tentang Bahasakan nomor 22, nanti bisa Anda lihat. Misal saya kasih contoh 1, apabila penggabungan usaha dengan menggunakan dengan metode pooling akan diatur dalam paragraf nomor 62 dan 63. Pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan penyatuan kepemilikan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Sedangkan di paragraf 63, pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan penyatuan kepemilikan yang dimaksud dengan 62 adalah mencakup biaya pendaftaran sampai dengan biaya-biaya konsultasi gaji dan lain-lain untuk karyawan yang terlibat dalam penggabungan usaha. Ini dijelaskan dalam PSAK nomor 22. Nah, pengeluaran ini termasuk biaya atau kerugian yang timbul akibat penggabungan kegiatan perusahaan yang tadinya merupakan usaha yang terpisah satu sama lain. Nah, di berikutnya, kalau menggunakan purchase. Nah, paragraf 25 menyatakan biaya langsung atau direct cost sehubungan dengan proses penggabungan, misal biaya registrasi, emisi saham, honorarium tenaga profesional seperti akuntan, penasihat hukum, penilai, dan konsultan lainnya dapat diakui sebagai biaya perolehan. Tetapi biaya administrasi umum termasuk biaya divisi, akuisisi, dan biaya lain yang tidak dapat secara langsung didistribusikan pada akuisisi tertentu itu tidak diakui sebagai biaya perolehan, tetapi dibebankan pada periode terjadinya akuisisi. Nah, akhirnya kita ngambil kesimpulan ya, berdasarkan EPB nomor 16 dan nomor 22, berdasarkan nomor 22 di atas, ternyata pada intinya masalah biaya yang timbul dalam proses penggabungan usaha dilakukan itu sama, yaitu untuk metode pooling bahwa semua biaya yang timbul langsung dibebankan pada periode terjadinya penggabungan. Sedangkan untuk metode purchase itu dipisah menjadi 2 golongan. Yang satu sebagai penambah atau pengurang investasi, dalam hal ini biaya perolehan, sedang yang lain sebagai beban pada periode terjadinya penggabungan. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan EPB nomor 16 dan PSAK nomor 22. Kemudian ini ada case. Ada PT Ali, ada PT Budi. Nah, dari kasus ini ada ini adalah neraca dari masing-masing perusahaan tersebut, kemudian ada keterangan nilai wajar dari PT Budi. Kemudian ada keterangan di sini, PT Ali berniat akan mengambil alih aktiva bersih milik PT Budi sampai jumlah biaya penggabungannya ada 11 juta sekian. Nah, nanti dari sini silakan Anda kerjakan, nanti akan kita bahas. Kalau ada waktu akan saya kasih video lagi dalam bentuk jawaban dari kasus ini. Nah, cukup dari sini. Di slide berikut akan saya jelaskan
bagaimana kaitannya suatu penelitian jika dikaitkan dengan tema yang kita bahas menggunakan metode pooling dan purchase. Misal, karena selama ini yang kita pelajari adalah teori, saya akan memberi salah satu contoh artikel yang di dalam artikel itu akan menjelaskan apa sih hubungannya penggabungan suatu perusahaan dengan perpajakan. Nah, itu menurut saya penting untuk kita bahas karena Anda sudah di semester 6, mungkin bisa dijadikan referensi untuk riset Anda ke depan. Terima kasih untuk materi sampai dengan purchase ini, semoga bermanfaat, stay safe, stay healthy di rumah, tetap di rumah. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu, kita bisa kembali di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.